Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, sesuai dengan preview materi di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan membahas materi mengenai dampak dari jaringan di kehidupan sehari-hari. Oke, di pertemuan kali ini selain membahas mengenai dampak dari jaringan di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan manusia. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai peran dari jaringan komputer atau internet di jaringan manusia. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan karakteristik dari network arsitektur seperti fault tolerance, scalability, dan quality of service. Nah, kita bahas sedikit sejarah dari jaringan komputer itu sendiri. Dimulai dari pertengahan tahun 60. Kalau kalian lihat, mainframe komputer itu bentuknya seperti gambar di sudut kanan atas. Komputernya masih bentuk besar-besar ya, belum sirkuitnya belum seperti sekarang. Kalau kita lihat dia seperti masih kotak besar gitu ya. Nah, dimana komputer ini komputer standalone, artinya apa? Dia belum bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya. Jadi dia hanya bisa dioperasikan sendiri. Jadi belum bisa berbagi resource dengan komputer lain, belum bisa berbagi data. Nah, kemudian tahun 69 muncullah proyek ARPANET. Sebenarnya proyek ARPANET ini proyek untuk militer. Kemudian diadopsi oleh sipil. Dimulai dari pertukaran paket di jaringan antar kampus seperti UCLA, Stanford, University Santa Barbara, dan Utah University. Tahun 71 program email pertama mulai diluncurkan yang bertahan sampai dengan saat ini, yang dampaknya sungguh sangat besar bagi industri pos ya, untuk pengiriman surat. Kemudian mulai tahun 80-an ini masuk local area network, yaitu jaringan lokal untuk ke rumah-rumah seperti itu ya, seperti saat ini. Kemudian tahun 90 baru muncullah www atau internet working, di mana www ini dimulai dari tim Berners-Lee di Eropa, kemudian diadopsi untuk sipil. Nah, kalau misalnya kita lihat ini peta tahun September 1971 yang saya sebutkan tadi, pertukaran paket antara beberapa universitas seperti Stanford, UCLA, kemudian ada MIT, kemudian Harvard, seperti itu, Carnegie. Nah, network yang terdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak kehidupan yang penting bagi kita, itu salah satunya adalah berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi bayangkan kalau seandainya kita hidup cuma sendiri, tidak berkomunikasi, semua kita lakukan sendiri, apa yang terjadi dengan hidup kita. Nah, bayangkan saat ini kalian mungkin, atau banyak orang mungkin tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Untuk apa? Untuk berinteraksi, baik itu melalui sosial media, kemudian game. Apalagi saat ini smartphone itu sudah sangat canggih. Main game pun bisa sambil berkomunikasi. Jadi menyusun strategi dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini sangat-sangat penting, sama pentingnya seperti kebutuhan kita akan udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, semua berjalan standar, misalnya kita berjalan sendiri, semua dilakukan sendiri, tanpa adanya kerjasama, tanpa terbentuk yang namanya sosial, komunikasi seperti itu, ya mungkin dunia tidak akan semaju saat ini.
Nah, jaringan saat ini, kalau misalnya kita lihat, kita bisa belajar misalnya dari rumah, tidak perlu datang ke kampus, terutama momennya ini di pandemi. Jadi ketika teknologi sudah mendukung, infrastrukturnya tersedia, ya mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan. Jadi semuanya serba online. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang yang lain pun perkantoran seperti itu juga. Jadi ketika misalnya kalian ingin mengurus dokumen untuk keperluan sipil misalnya, seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya, pendaftarannya sudah online, kemudian prosesnya melalui online, dapat filenya pun itu online. Bahkan nanti bentuk fisiknya itu bisa dikirim ke rumah, ke alamat rumah. Jadi benar-benar kita nggak ketemu, hanya memanfaatkan teknologi. Dan teknologi itu server ada, klien ada. Nah, untuk menghubungkan klien dan server itu butuh yang namanya jaringan. Kita bisa bekerja, belajar, bermain itu menggunakan yang namanya jaringan saat ini. Beda dengan sebelum-sebelumnya, misalnya zaman saya kecil dulu atau tahun 90-an, di mana internet itu barang yang langka. Bahkan di tahun 2000-an pun tidak semuanya orang memiliki yang namanya smartphone. Nah, tapi saat ini smartphone itu bukan lagi barang yang mahal ya. Semuanya rata-rata sudah memiliki dengan spesifikasi yang berbeda-beda tergantung kemampuan finansial yang dimiliki. Nah, punya perangkat canggih kalau nggak punya jaringan ya percuma juga. Perangkatnya jadi stand alone, hanya bisa dipakai paling melihat galeri foto dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya jaringan kita bisa mencari informasi, berkirim pesan, kirim surat elektronik, main seperti itu. Nah, people ini atau kita bisa berbagi ide dengan cara berkomunikasi secara instan dengan yang lainnya untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Jadi misalnya kalian punya ide untuk pengembangan sebuah komunitas seperti itu, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut? Bertukar pikiran, sharing, dia mendapat masukan, kemudian bisa melakukan hal tersebut untuk kemajuan dari society atau masyarakat sekitar kalian. Begitu juga dengan ide-ide yang lain, misalnya membantu orang di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, masing-masing orang atau individual dapat terhubung dan bermain game bersama teman tanpa adanya pemisahan oleh ocean, samudera maupun benua. Jadi kalau misalnya kalian bisa berbahasa Inggris, misalnya kalian bisa yang lagi populer sekarang apa, Ome TV seperti itu ya. Kalian bisa berkomunikasi misalnya dengan orang-orang dari Amerika, Inggris, ya tinggal pilih aja, oh saya lagi tertarik tentang budaya Korea. Ya kita tinggal pakai VPN, kemudian kita pakai VPN dari negara Korea tersebut, kemudian kita bisa masuk ke Ome TV yang dimana isinya itu orang-orang Korea semua. Jadi untuk melatih juga bahasa, misalnya lagi belajar bahasa Korea untuk memperlancar. Jadi dengan adanya teknologi kalian bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif tentunya. Kemudian ini early data network dulu berbasis karakter. Jadi informasi antara komputer yang terkoneksi itu berbasis karakter. Sedangkan saat ini tidak hanya berbasis karakter, tidak hanya berbasis teks, tapi juga bisa membawa suara, bahkan video. Untuk suara sendiri, kalau males ngetik ya nggak, sekarang sudah bisa pakai voice note, tinggal bilang aja, bicara seperti itu. Kemudian untuk rapat tidak perlu lagi bertemu di sebuah ruangan, apalagi harus social distancing dari rumah masing-masing. Work from home, kita bisa memanfaatkan platform seperti Zoom untuk rapat. Kemudian bisa membawa grafis, teks. Jadi kalau chat dulu cuman atau SMS dulu bentuknya teks, sekarang udah macam-macam, bisa mengirim stiker-stiker seperti itu ya, luar biasa. Nah, converge onto a common platform enable communication instantaneously. Jadi terhubung ke dalam platform yang umum, jadi menyatu ke platform yang umum. Ini memungkinkan komunikasi ini bisa secara instan dan berkelanjutan.
Kemudian global communities, jadi bisa membentuk komunitas global tanpa terhalang oleh jarak tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini device ke device, kemudian medium, nah ini butuh rule untuk bisa menghubungkan. Rule nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dulu misalnya sebuah device ketika ingin terhubung dengan device lainnya, ya dia harus sama, misalnya komputer atau komputer dengan laptop sejenis gitu, seperti itu ya. Kemudian ada telepon. Nah, kalau ini ada pemancar, ada perangkat penerima seperti siaran televisi. Kemudian ada siaran radio. Jadi kalau ingin dengar radio ya harus pakai radio, ingin nonton TV ya harus pakai TV, ingin nelpon ya harus pakai telepon, seperti itu. Tapi sekarang enggak. Itu yang disebut converged network, di mana kalian bisa memiliki perangkat smartphone hubung ke jaringan. Nah, di jaringan itu kalian bisa nonton TV, melakukan komputasi, ngetik, dan lain sebagainya, terhubung dengan teman-teman, dengan radio, semuanya bisa dilakukan di jaringan atau di satu jaringan saja. Misalnya salah satu produk dari IndiHome Triplay, jadi akses internet, nonton, dia nelpon, itu disebut dengan converged network. Cukup pakai satu kabel saja dari modem. Kalau dulu kan ada antena TV pakai kabel sendiri ke antena, telepon pakai kabel sendiri misalnya ke tiang telepon. Komputer juga sama seperti itu, pakai jaringan sendiri. Sekarang tidak perlu. Nah, komunikasi yang terjadi di network centric world yang secara terpusat, kita bisa mengakses banyak hal, online banking, world news, kemudian ramalan cuaca, traffic condition. Nah, dengan adanya hal ini kita bisa mendapat informasi secara real time. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dari sini adalah kalian harus berhati-hati, misalnya mengenai sebuah berita. Banyak berita-berita yang sumbernya itu belum tentu valid, sehingga disebut berita hoax. Jadi perlu klarifikasi, cari sumber yang lain. Untuk melakukan online banking juga sama, pastikan kalian tidak menggunakan jaringan yang kalian tidak ketahui bagaimana mekanisme di dalamnya, seperti misalnya wifi publik, di mana orang lain juga bisa terhubung ke situ. Itu harus perlu hati-hati. Kemudian dalam menginstal aplikasi juga sama, karena aplikasi itu ketika ingin diinstal dia butuh beberapa permission, misalnya untuk mengakses kamera, mengakses file atau galeri. Itu perlu diperhatikan, apakah aplikasi tersebut benar-benar membutuhkan kamera. Misalnya tidak perlu, ya harusnya bisa dicurigai, karena dengan dia bisa mengakses kamera atau galeri, berarti si pemilik aplikasi itu bisa terhubung ke aplikasinya dan bisa melihat isi dari smartphone kalian. Makanya banyak beberapa APK yang tersedia di Play Store misalnya akhirnya diblok sama Google-nya. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya itu ada semacam software, ya bukan software tapi semacam baris perintah yang disisipkan untuk mencuri data-data seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini instant messaging pada zaman dulu, ada blog, email, leisure. Nah, bagaimana jaringan ini bisa merubah bagaimana kita belajar, change the way we learn. Kalau kita dulu ingin belajar maksud perpustakaan, toh bagaimana? Kita harus datang ke perpustakaannya. Sekarang kita cukup mengakses repository saja, misalnya punya kampus kita, repository.admargo.ac.id. Kemudian bisa mengakses alamat perpustakaan kita, sehingga kita bisa membaca buku, mempelajari jurnal dan lain sebagainya cukup dari rumah saja. Ini tentunya bisa lebih efisien, jadi tidak perlu datang. Misalnya untuk datang kan kita butuh biaya gitu. Jadi seseorang atau pelajar dari berbagai lokasi ini dapat bekerja secara bersama-sama. Misalnya mengerjakan tugas, kita bisa memanfaatkan yang namanya Google Doc. Jadi nggak ada alasan lagi, misalnya saya nggak bisa hadir. Kalau dulu kita mengerjakan tugas kumpul di satu rumah, karena sekarang
semuanya serba online, ditambah adanya pandemi ini harus jaga jarak, kita dari rumah masing-masing bisa tinggal di-invite saja melalui alamat email. Nanti bisa edit bareng-bareng dokumennya. Kemudian bisa saling berkomunikasi juga. Jadi ada diskusi misalnya di situ, ya kita bisa memanfaatkan platform yang lain. Jadi digabung-gabung platformnya antara Google Doc misalnya dengan WA. Kita bisa buat grup sendiri, kemudian kita bisa voice note atau diketik teks seperti itu. Itu sangat efisien. Kemudian change the way we work. Nah, sekarang juga sama. Dulu mungkin istilah work from home itu tidak begitu populer. Karena apa? Karena rasanya kalau kerja di rumah itu lebih banyak santainya dibanding dengan kerjanya. Nah, tapi saat ini mau nggak mau paradigma tersebut sudah harus dirubah. Meskipun di rumah itu tetap bisa produktif. Jadi mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri, ya dilakukan secara mandiri. Nanti ketika misalnya butuh ide-ide itu bisa dilakukan dengan berkomunikasi dengan atasan atau dengan teman, seperti itu. Ketika filenya harus segera dikirim, ya kita bisa langsung mengirim bentuk file. Perlu ditandatangani, tanda tangan digital. Materai digital juga tersedia, jadi semuanya bisa bebas. Ingin belanja makanan, sekarang e-commerce juga bisa, sudah banyak menyediakan gitu ya. Nah, kita kembali lagi dari tadi kita membahas komunikasi. Nah, menurut kalian dari gambar ini komunikasi itu apa? Coba dipikirkan dulu. Ini ada 2 orang kemudian ngomong atau istilahnya berkomunikasi. Ya kita tahu komunikasi, tapi maksud dari komunikasi itu apa? Nah, kalian pasti tentunya punya jawaban masing-masing untuk melihat dari gambar ini. Nah, singkatnya komunikasi itu kalau kita lihat dari sini, oke, kita bahas dulu dari gambar yang pertama. Saya akan menggunakan bahasa tubuh, sign language. Oke, katanya saya maaf, saya nggak ngerti nih bahasa tubuh. Bagaimana kalau lewat catatan atau tulisan saja? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Jadi komunikasi itu adalah bertukar informasi antar 2 orang atau lebih menggunakan metode atau bahasa yang disetujui. Nah, agar supaya komunikasi tadi bisa berjalan dengan baik atau sukses, bisa dimengerti, maka yang pertama syaratnya kita mengetahui siapa pengirim dan siapa sebagai penerima. Yang kedua, kita setuju metode komunikasi yang digunakan, baik itu tatap muka, lewat telepon, lewat surat, maupun lewat foto, misalnya stiker-stiker seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang umum dan menggunakan grammar. Jadi supaya tidak salah persepsi. Nah, bahasa yang umum ini bahasa yang bisa dimengerti. Jangan kita menggunakan bahasa yang hanya kita sendiri saja yang tahu, lawan bicaranya tidak tahu. Ya, nanti tidak akan sukses karena tidak sampai maksud atau informasi yang ingin dikirimkan. Kemudian waktu dan kecepatan dari penyampaian informasi tersebut dan konfirmasi atau achika acknowledgement. Nah, di dunia kita kita ingin komunikasi face to face nih, ada konfirmasi dulu, ada janjian kita akan ketemu jam sekian, di mana letaknya, kemudian mau bisa nggak, seperti itu. Kalau bisa ya udah dilakuin, itu namanya achika acknowledgement atau konfirmasi kalau di kita. Nah, kalau di jaringan juga sama, karena jaringan itu sendiri, komunikasi di jaringan antar perangkat itu meniru komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau misalnya bagaimana sih router sama switch bisa berkomunikasi? Router sama router bisa berkomunikasi ya sama seperti tadi. Ada achika acknowledgement disebut dengan three-way handshake dulu, membangun koneksi. Setelah establish, nanti baru bisa dimulai pertukaran datanya. Itu. Nah, untuk mengatur hal tersebut itu disebut dengan rule, atau di dunia jaringan disebut dengan protokol. Namanya protokol, kalau kita misalnya ngelihat pejabat kan ada pihak protokoler.
Fungsinya buat apa? Ayo. Biasanya buat mengatur. Nah, arti protokol itu sendiri adalah aturan. Jadi dia yang menjamin bahwa komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik meskipun beda-beda merek perangkat, misalnya HP Samsung komunikasi dengan HP Xiaomi kayak gitu. Kemudian router Mikrotik berkomunikasi dengan router Cisco, beda merek, beda vendor, tapi bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena sudah diatur. Jadi aturannya itu satu. Mau perangkatnya seperti apapun, dia nanti akan mengikuti aturan tersebut, sehingga pesannya itu bisa sampai dan bisa dimengerti. Kemudian teknik yang digunakan tadi, jaringan manusia tadi itu ya itu menjadi fundamental ya bagi di jaringan. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini untuk www sendiri, protokol yang digunakan adalah HTTP. Kemudian email ada SMTP untuk pengirimannya, kemudian ada POP, Post Office Protocol untuk menarik email tersebut atau menarik ke pesan masuk. Ada IMAP juga, kemudian instant message ada XMPP, OSCAR, IP telepon ada SIP. Kemudian arsitektur dari internet. Nah, ini terkait dengan fault tolerance, availability, QoS, dan security. Apa itu fault tolerance? Nah, fault tolerance ini adalah batasan dari dampak dari hardware maupun software yang gagal melaksanakan tugasnya dan dapat secara cepat itu merecover. Jadi ketika ada kegagalan, dia bisa secara cepat untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Contohnya, ini menggunakan dari redundant link atau PET di antara sumber dan tujuan dari sebuah pesan. Kalau misalnya kita lihat di sini ada redundant connection, PET atau link, itu artinya dia memiliki banyak perangkat yang terhubung, sehingga ketika ada sebuah kegagalan dia bisa memilih jalur lain PET atau way gitu ya. Sebuah contoh ini berwarna hijau, ini PC, sebuah PC ingin terhubung ke alamat di internet, dia menggunakan, ini kan ada 4 router yang bulat-bulat ini. Nah, maka ketika sampai ke router pertama, dia akan melihat nih berdasarkan tabel routingnya ke tujuan tersebut, yang paling cepat adalah melalui router yang ini, bukan yang ini. Jadi dia akan misalnya melalui router yang di depannya, melalui router di depannya. Nah, namun ketika sudah sampai di depan, ternyata router ini nggak aktif atau sedang down, maka akan dialihkan ke jalur kedua yang berwarna hijau ini. Jadi yang tercepat itu mungkin lewat yang warna orange, jadi strike lurus langsung, tapi karena dia tidak aktif, dicari jalur alternatif yang kedua lewat yang warna hijau, sehingga apa? Mungkin ada delay sedikit ya, tetapi secara cepat itu nanti akan langsung diperbaiki sehingga kliennya tetap bisa mendapatkan konten. Bayangkan ketika lagi Zoom misalnya putus atau patah-patah atau lagi mengirim terus tidak sampai-sampai pesannya, maka orang mungkin akan lebih malas menggunakan jaringan, mending langsung dikirim saja suratnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh circuit switching, bagaimana jalur ini. Kalau telepon dulu ketika ada salah satu jalur sudah didedikasikan untuk sebuah panggilan, maka dia tidak bisa dipakai untuk panggilan yang lain. Jadi ketika ada telepon yang lain itu harus lewat telepon switch yang sedang tidak digunakan fungsinya, supaya mungkin komunikasinya tidak terganggu atau delay. Bayangkan ketika suaranya bocor misalnya, kok ada suara orang lain di jalur teleponnya kayak gitu ya. Kemudian ada packet switching. Packet switching ini awalnya mengandung blok informasi address bentuk QQQQ gitu ya, ketika belum tahu, tapi nanti ketika sudah diketahui nanti akan dirubah. Ada source address, alamat pengirim, destination address, alamat penerima, kemudian urutan atau sequence number. Nah, fungsi sequence ini adalah ketika paket data yang besar dipecah. Fungsinya agar traffic yang ada di jaringan tersebut tidak padat.
bayangkan ketika misalnya kita streaming, kan itu kan harus secara continue. Kalau seandainya didedikasikan sama seperti telepon tadi, wah, pakai data orang lain nggak bisa lewat di jaringan tersebut, makanya dipecah kecil-kecil, nanti disusun lagi ketika sampai ke penerima. Jadi ada prioritas transmisinya. Misalnya ada untuk video stream itu berbeda prioritasnya ketika kita hanya browsing biasa gitu. Kemudian ada scalability, ini kemampuan penambahan user baru. Jadi jaringan itu memungkinkan dengan pembagi seperti perangkat switch atau hub tanpa mempengaruhi performance dari jaringan itu sendiri. Jadi ini tergantung atau terkait dengan manajemen jaringan. Nanti kalian sebagai admin tuh harus bisa mengatur. Nah, kalau kita lihat di sini scalability di internet arsitektur, jaringan itu terdiri dari atas beberapa tier 1, 2, 3. Komunikasi tier 1 itu tentunya lebih cepat karena server-server root DNS itu semuanya berada di tier 1. Cara kerjanya dari lokal ISP masuk nanti ke tier 2, kemudian ke tier 1, dan kalau misalnya ini terhubung ke lokal ISP yang ada di benua lain, ya itu nanti akan ada urutannya ke tier 1 di benua tersebut, kemudian masuk tier 2 baru sampai ke tujuan. Nah, untuk melalui tier ini mungkin ada biaya sewa ya di antara ISP, biaya data sebutannya gitu, makanya internet itu bayar kayak gini ya, dimana DNS server ini akan mengupdate, itu dimulai dari tier 1 dulu baru turun ke tier yang di bawahnya. Kemudian quality of service, ini mekanisme kontrol yang fungsinya adalah memberikan prioritas yang berbeda. Ini penting sekali, misalnya terkait penggunaan algoritma untuk routing. Misalnya kalian bisa bandingkan satu algoritma dengan algoritma lainnya, mana yang lebih baik untuk jaringan kalian. Bukan berarti algoritma yang kalian tidak pilih itu nggak baik, itu tergantung biasanya kebutuhan masing-masing. Jadi skala dari jaringan itu sendiri, mungkin di jaringan orang lain yang kalian tidak pilih ya itu bisa lebih baik ya, bisa saja. Ini contoh dari QoS nya streaming. Kalau nggak ada QoS dia patah-patah ya, kalau ada QoS dia bagus. Kemudian vital transaksi, kalau ada delay harganya bisa naik kalau beli saham atau kripto ya ini. Kemudian download webpage ya itu kan sedikit lebih lama datangnya. Kemudian ini priority di QoS, misalnya telepon, financial transaksi sama browsing, ya tentunya telepon lebih diutamakan karena dia continuous. Kemudian selanjutnya financial, baru yang terakhir adalah webpage. Webpage ini paling terakhir ya, kalaupun dia telat ya gambar akhirnya tetap utuh kayak gitu, atau halaman webnya tetap utuh. Kemudian ada security, ini terkait dengan keamanan. Jadi hati-hati sekali ketika menggunakan jaringan, terutama jaringan publik. Jangan sampai jaringan yang kalian gunakan sudah dipasang alat snifing ya, sehingga komunikasi yang terjadi kalian dengan server itu bisa disadap istilahnya gitu. Nah, gunakan protokol yang aman. Kalau akses web ya gunakan HTTPS supaya ada enkripsi. Kalau misalnya ingin melakukan remote access gunakan SSH. Kalau untuk pengiriman file bisa menggunakan atau terhubung ke jaringan yang lain ya gunakan VPN gitu yang mendukung IP secure dan pengamanan lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, network security ini fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah menjamin kerahasiaan. Kemudian bisa menjamin integrity. Jadi kalau confident itu kerahasiaan, kita menggunakan enkripsi sehingga komunikasinya ini tidak bisa dipecahkan. Jadi orang lain mungkin bisa mendapat isi komunikasinya tapi tidak mengerti isi komunikasinya apa karena tidak memiliki kuncinya. Mungkin dia dapat EYZ seperti itu, tapi nggak tahu EYZ ini ngapa isinya. Kemudian user autentikasi, yaitu salah satu cara untuk memastikan yang pengakses ini benar-benar orang yang mengakses. Kemudian integrity ini bisa menggunakan digital signature. Lalu untuk memastikan ketersediaan kita menggunakan firewall. Kita punya server ya kita pasangin firewall supaya tidak kena DDoS
kalau sudah kena DDoS, orang lain yang ingin akses nggak bisa karena server kita sibuk untuk membalas paket DDoS tadi. Akibatnya apa? Ya service yang dijalankan itu tidak bisa diakses oleh banyak orang, sehingga customer atau pengakses itu menjadi malas. Ya nggak, ketika kita misalnya punya toko online, punya web server kita kelola sendiri, kemudian kena DDoS, orang mau belanja nggak bisa jadinya. Kemudian membuat redundant network tadi, jadi punya 2 jalur. Nah, salah satu implementasinya bagaimana sih di jaringan lokal? Ya kita memiliki paling tidak 2 sumber internet dengan memanfaatkan failover. Jadi misalnya ISP1 kita pakai Telkom, ISP2 kita pakai Akan Plus gitu. Ketika dia dua-duanya up, kita bisa memanfaatkan load balancing. Jadi ketika ISP jalur satunya sibuk ya bisa dialihkan ke ISP2. Tapi kalau sedang misalnya ISP1 down, ya kita bisa menggunakan failover di load balancing tersebut. Jadi sumbernya nanti akan dialihkan ke ISP2-nya, sehingga klien pengguna di jaringan itu tentunya akan mendapatkan ketersediaan akses terhadap internet itu mungkin di atas 99%, kecuali dua-duanya down seperti itu ya, dan itu biasanya jarang sekali terjadi. Kemudian kita ada identity thief, kriminal, cheat, kompetitor, fraudster. Jadi fungsi dari keamanan jaringan itu untuk melindungi kita dari pencuri identitas dengan enkripsi tadi, dari kriminal, dari orang yang curang, cheat, dari kompetitor, dari penipu. Nah, untuk bisa melindungi kita dari berbagai macam tindak kejahatan tadi, kita membutuhkan yang namanya access policy, terus firewall, data encryption, agar bagaimana kita hidup, bagaimana kita kerja, bagaimana kita bermain dan belajar akan aman dan nyaman. Nah, untuk elemen di network sendiri itu pertama ada device atau disebut end device. Ini biasanya perangkat pengguna seperti laptop, telepon, televisi, seperti itu kan. Kemudian ada medianya. Media ini bagaimana perangkat itu bisa terhubung secara bersama-sama, bisa melalui kabel. Kalau televisi misalnya pakai antena pemancar gelombang radio gitu. Dan ada pesan yang dikirimkan, ini berisi informasi. Kemudian ada rule atau protokol tadi. Network device yang pertama ada desktop, ada laptop, kemudian ada server, ini logo-logonya ada IP phone, LAN media, wireless, ada router, wireless router itu bedanya di antena, ada cloud, WAN, kemudian LAN. Nanti kita akan belajar di praktikum, jadi ini merupakan simbol-simbol yang harus kalian pahami. Nah, bagaimana device yang terhubung, yang mana end device atau device ya yang terhubung yang digunakan oleh orang. Media di sini adalah ini router, ini kabel router, yang medianya atau mediumnya yang berwarna hijau. Kemudian pesannya yang dikirim dari user ini ke user ini itu apa. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Classroom maupun melalui WA. Selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.